Selamat pagi siswa-siswi SMP Immanuel. Kita kembali bertemu di hari yang baru untuk memulai pelajaran kita hari ini. Ibu harapkan kalian semua berada di dalam keadaan yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 2 ayat 9 yang berbunyi demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Anak-anak, Ibu akan membacakan satu kisah untuk kita bisa mengerti renungan ini. Di dunia ini jarang, bahkan amat sangat jarang terjadi seorang pegawai baru yang masuk kerja pertama kali menerima mujizat karena apa yang dilakukannya menggugah hati pimpinan perusahaan. Kita kagum dengan kesederhanaan langkah, keputusan, dan pikiran dari orang-orang yang berani bertindak menjaga nilai-nilai yang telah ditinggalkan banyak orang, sekalipun tindakannya membutuhkan pengorbanan yang tidak kecil. Walter Carr adalah pegawai baru di perusahaan jasa pemindahan barang, Bellhops. Mobilnya mogok sehari sebelum hari pertama di mana ia harus masuk kerja. Maka ia meninggalkan Homewood di mana ia tinggal dan berjalan kaki menuju Pelham pada tengah malam sejauh 32 km. Ia dibantu polisi yang menjumpainya di Pelham, diajak makan pagi dan diantarkan ke tempat kerjanya. Walter telah berjalan di malam hari sejauh itu demi tanggung jawab untuk bisa masuk tepat waktu di hari pertama kerjanya. Pimpinan perusahaan Bellhops, Lux Marklin, terpesona dengan kisah Walter. Dia menemui karyawan barunya itu dan mengajaknya minum kopi bersama. Marklin kemudian memberi Walter mobil Ford Escape 2014 miliknya, lalu berkata, "Kamu pemuda yang sangat istimewa dan akan melakukan hal-hal yang hebat." Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, tentu kita semua terharu membaca kisah ini. Ternyata hidup ini masih penuh dengan keajaiban dan terus akan ada keajaiban-keajaiban lainnya. Bumi ini masih memiliki cara-cara tersendiri untuk mengisi kebahagiaan di hati manusia dengan kisah-kisah yang heroik, menyentuh hati, bernilai moral tinggi, padat pengorbanan, penuh kasih, dan ketulusan. Kadang-kadang saya bertanya di dalam hati, bagaimana Tuhan bisa dirasakan keberadaannya oleh manusia? Saya rasa keberadaan Tuhan bukan saja dapat kita rasakan melalui mujizat hebat yang membuat mata banyak orang terbelalak, tetapi sangat mungkin hanya karena mujizat kecil yang menyentuh ego terdalam dari diri kita dan segera membuat kita bertobat dan mengakui bahwa memang Tuhan tidak tidur. Ia memperhatikan dan mengasihi setiap anak-anaknya. Kita tidak pernah tahu waktunya, kapan mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal yang bisa kita lakukan, siapkan diri kita agar mujizat itu bisa menghampiri kita. Bagaimana caranya mempersiapkan diri kita itu? Caranya sangat sederhana. Teruslah bersikap positif. Bersikap positif artinya berani bertindak, tetap mengutamakan tanggung jawab, mau bekerja keras, rela berkeringat, penuh pengharapan, percaya Tuhan tetap menyertai kita, tetap melakukan hal-hal yang benar dengan tulus dan tanpa pamrih. Itu saja. Dan lihatlah, semua hal ini akan menjadi magnet yang luar biasa kuatnya untuk menarik semua perhatian manusia.
kasih sayang, dan berkat-berkat yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Anak-anakku, mari kita mengucap syukur untuk setiap apa yang sudah kita rasakan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah tertidur dan matamu selalu tertuju kepada orang-orang yang berani berlaku jujur. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur. Amin. Terima kasih untuk anak-anak dan jaga kesehatan, tetap semangat di dalam belajar dan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.